Jadi untuk permasalahan untuk nomor 2 saya akan membuat konseptual skema. Di sini yang pertama pasti ada entitas untuk departemen, kemudian di bawahnya ada department ID yang berfungsi sebagai primary key. Di dalam departemen ID menggunakan int karena hanya angka. Kemudian ada nama departemen yang menggunakan string. Kemudian yang kedua ada, ini saya kopas dari sini, dari bloknya. Yang kedua ada tabel karyawan, identitas karyawan yang pasti ada primary key-nya adalah karyawan ID ya, yang berfungsi sebagai PK primary key yang menggunakan int juga, yang sudah pasti int. Kemudian ada nama yang menggunakan string. Kemudian ada jabatan menggunakan string. Kemudian ada department ID yang berfungsi sebagai FK. Menggunakan int. Kemudian yang tabel ketiga ada tabel tim proyek. Tim proyek. Yang pertama pasti ada, untuk primary key-nya kita menggunakan proyek ID sebagai BK, menggunakan integer. Kemudian ada karyawan ID FK origin key. Kemudian ada departemen ID, departemen ID yang berfungsi sebagai FK juga. Yang pasti ketiganya menggunakan int. Kemudian di tabel keempat ada tabel proyek. Untuk tabel proyek berarti kita membutuhkan proyek ID, bisa pasti proyek
ID yang sebagai APK, kemudian ada nama proyek, kemudian ada deskripsi, kemudian ada tanggal mulai, nama proyek kita menggunakan string, deskripsi kita menggunakan var char, kemudian tanggal sudah pasti kita menggunakan date karena untuk tanggal. Kemudian di sini saya hanya menggunakan 4 tabel, ini ke sini apartemen, untuk sini itu ada ada one to many karena satu departemen memiliki banyak karyawan. Sebentar. Kemudian untuk kemudian dari karyawan ke dari tabel proyek ke sini. Nah, ini kita menggunakan ya seperti ini. Kemudian dari tim proyek ke karyawan, yaitu many to many. Nah, ini saya hanya bisa menemukan, menurut saya dalam 4 tabel ini sudah cukup untuk mewakili skema, untuk mewakili konseptual skema untuk nomor 2. Jadi setelah ini langsung diekspor PNG, kemudian saya taruh di board. Yang pertama adalah presentasi layer, yaitu yang berisi user interface, controller, view models, kemudian di yang kedua, layer kedua berisi, yaitu ada presentasi layer. Yang kedua ada business logic, yang isinya adalah yang pertama adanya validasi ini, kemudian ada pengecekan peran pengguna, kemudian tambahan yang sangat perlu diperlukan untuk bisnis logic. Kemudian ada logika tambahan, kemudian ada logika tambah user, maksud saya.
user. Kemudian yang terakhir kita tambahkan logika tambah transaksi. Kemudian yang pada tabel keempat ada kita memerlukan persistence layer yang berisikan yang pertama harus adanya penyimpanan data user. Yang kedua harus ada transaksi, kemudian ada project, database. Tabel kelima yaitu database layer, yang isinya yang harus kita ketahui adalah tabel project, kemudian ada tabel transaksi, dan ada tabel user. Kita tambahkan di sini presentasi layer yang kedua, yaitu kita harus menambahkan harus adanya tampilan daftar project, kemudian formulir login, daftar. Dan ini adalah tabel untuk arsitektur layer nomor 4. Ini adalah soal untuk BUMN. Saya sudah mengerjakan, jadi saya akan itu aja. Ini soal untuk BUMN. Jadi yang pertama ini ada start. Setelah start kita sistem menampilkan formulir input data proyek. Terus setelah di input, sistem memvalidasi data yang diinput dan memeriksa apakah proyek membutuhkan project manager. Jika ya, sistem akan menampilkan daftar project manager, departemen manager, kemudian departemen manager memilih project manager yang sesuai dengan daftar. Kemudian sistem akan menugaskan project manager yang dipilih ke proyek. Kemudian departemen manajer memilih proyek yang sesuai berdasarkan pengalaman. Setelah itu sistem menampilkan profil project manager yang dipilih. Kemudian jika telah menginput, sistem akan menentukan daftar anggota tim yang tersedia. Setelah memilih ya ini. Kemudian departemen manajer atau project manager memilih anggota tim sesuai untuk proyek. Kemudian sistem menugaskan anggota tim yang dipilih ke proyek. Setelah itu sistem menampilkan detail ini untuk setelah memilih akan keluar sistem menampilkan detail proyek, sistem informasi seperti informasi proyek, anggota tim dan status proyek dan sebagainya. Kemudian karyawan atau project manager dapat melihat detail proyek ini setelah memilih. Kemudian sistem menampilkan formulir update status proyek. Karyawan atau project manager mengisi formulir informasi seperti status proyek,
Kemudian sistem akan memvalidasi data yang diinput. Jika data valid, sistem menyimpan update status proyek. Karyawan atau project manager dapat menambahkan informasi detail mengenai kendala yang dihadapi dan solusi yang perlu diambil. Kemudian sistem menyimpan informasi update status dan berbagai solusi. Kemudian ini naik ke atas. Setelah itu sistem kembali menampilkan detail proyek yang telah diperbarui. Kemudian setelah diperbarui ini kita turun ke sini, terus sistem menampilkan formulir untuk memilih jenis laporan yang diingin dihasilkan, seperti hasil akhirnya atau sesuatu yang lainnya. Intinya formulir dari proyek tersebut. Kemudian project manager memilih jenis laporan yang sekiranya akan dipilih. Kemudian sistem menghasilkan laporan proyek dalam format PDF atau Excel. Setelah itu keluar. Itu saja sih dari BPMN yang saya temukan, yang saya bikin untuk soal nomor 4 BPMN. Dan untuk UML-nya saya sudah mengerjakannya, tapi karena rekodannya error jadi saya akan mengulangi. Yang pertama di sini ada 3 aktor, yaitu ada project manager, departemen manager, dan karyawan. Kemudian sistemnya ada manajemen proyek, manajemen karyawan, manajemen departemen. Di sini project manager bisa mengakses untuk manajemen proyek, memerlukan manajemen proyek, dan memerlukan manajemen karyawan. Karena project manager memerlukan banyak karyawan untuk melakukan sebuah proyek. Kemudian departemen manager menghandle 3 ini, yaitu departemen manager juga mengambil manajemen proyek, manajemen karyawan, dan manajemen departemen, karena project manager akan ke departemen manager untuk memilih karyawan. Jadi karyawan hanya ke manajemen karyawan yang akan diurus oleh project manager, akan diurus oleh departemen manager untuk didistribusikan ke proyek manager untuk sebuah proyek. Ini adalah konsep UML yang saya kerjakan untuk soal nomor 4. Ya, soal nomor 4 setelah FUPRS. Jadi karena di sini departemen manajer harus memiliki 3 ini, dikarenakan departemen manajer memerlukan departemen manajer diperlukan oleh project manager, karyawan juga memerlukan departemen manager untuk menjalankan sebuah proyek dari soal yang saya dapatkan. Dan sistemnya kenapa saya hanya memilih 3 ini, dikarenakan 3 sistem ini adalah 3 sistem inti yang menurut saya inti yang bisa menggerakkan 3 aktor tersebut.